Perkenalkan, kami dari kelompok 18 kelas A Indralaya yang beranggotakan Angelica Glory Sevani dengan NIM 0303 1282 227027, kemudian ada Alia Putri Berida dengan NIM 0303 1282 227021, kemudian ada Nadia Paramita dengan NIM 0303 1282 227079 dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai belt conveyor, metode secara vertikal, dan silo. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu belt conveyor dengan metode secara vertikal. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang mengenai belt conveyor. Jadi, belt conveyor adalah mesin pemindahan material sepanjang arah horizontal atau dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus atau continuous. Salah satu alat angkut raw material yang paling banyak dipakai di industri merupakan belt conveyor. Hal ini dikarenakan belt conveyor mempunyai kapasitas yang cukup besar, yaitu 500-5.000 meter kubik per jam atau lebih. Pemindahan barang dapat dilakukan secara kontinu. Jarak pemindahan yang cukup jauh, 500-1.000 meter atau lebih. Lintasan tetap serta bahan material yang dapat diangkut dapat berupa muatan curah atau bulk load atau muatan satuan atau unit load. Barang mesin relatif ringan serta pemeliharaan dan operasional yang mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi belt conveyor. Belt conveyor memiliki banyak aplikasi di berbagai industri karena kemampuannya untuk mengangkut material atau barang secara efisien dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Berikut ada beberapa contoh aplikasi umum dari belt conveyor. Yang pertama, industri pertambangan. Belt conveyor digunakan untuk mengangkut batu, biji, batu bara, dan bahan tambang lainnya dari area penambangan ke tempat pemrosesan atau pengiriman. Selanjutnya, industri manufaktur. Di pabrik-pabrik manufaktur, belt conveyor digunakan untuk menggerakkan bahan baku, komponen, dan barang jadi antar berbagai stasiun produksi. Selanjutnya, industri logistik dan distribusi. Dalam gudang dan pusat distribusi, belt conveyor digunakan untuk mengatur dan mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya sebagai rantai pasokan. Selanjutnya, yaitu industri pangan. Di industri makanan, belt conveyor digunakan untuk mengangkut bahan baku, produksi jadi, atau bahan kemasan antar berbagai tahap produksi seperti pengolahan, pengemasan, dan pengiriman. Selanjutnya, industri farmasi. Belt conveyor digunakan dalam produksi obat-obatan dan produk-produk lainnya seperti produk jadi dengan ketelitian yang tinggi. Selanjutnya, yaitu industri otomotif. Dalam produksi otomotif, belt conveyor digunakan untuk mengangkut komponen kendaraan dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya dalam garis perakitan. Selanjutnya, industri elektronik. Belt conveyor digunakan dalam produksi perangkat elektronik untuk mengangkut PCB atau print circuit board, komponen elektronik, dan produk jadi antara berbagai tahap produksi. Yang terakhir ialah industri pertanian. Di pertanian, belt conveyor digunakan untuk mengangkut hasil panen seperti biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran dari ladang perkebunan ke tempat pengolahan atau penyimpanan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan peran. Belt conveyor adalah salah satu jenis sistem transportasi yang digunakan untuk mengangkut material atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sabuk bergerak yang terbuat dari bahan seperti karet, plastik, atau logam. Fungsi dan belt conveyor dalam berbagai industri sangat penting, dan berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, transportasi material. Fungsi utama dari belt conveyor adalah untuk mengangkut material dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Ini digunakan untuk berbagai industri seperti pertambangan, industri manufaktur, pertanian, dan lainnya untuk mengangkut batu, pasir, biji, barang jadi, makanan, bahan kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu otomatisasi proses. Belt conveyor dapat digunakan dalam sistem otomatisasi industri untuk menggerakkan material secara efisien antara berbagai tahap produksi. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi produksi dalam mengurangi keterlibatan tenaga manusia dalam transportasi material. Selanjutnya yaitu pemisahan material. Belt conveyor juga dapat digunakan untuk memisahkan material berdasarkan ukuran, bentuk, dan berat. Misalnya, dalam industri pertambangan, belt conveyor dapat digunakan untuk memisahkan batuan berdasarkan ukuran sebelum menghancurkan atau memproduksinya lebih lanjut. Selanjutnya, pengontrolan aliran material. Belt conveyor memiliki kecepatan yang dapat diatur, sehingga dapat digunakan untuk mengontrol aliran material. Ini penting dalam mengatur produksi dan mencegah tumpukan atau kelebihan material di satu titik dalam proses.
Selanjutnya, mengurangi risiko cedera. Menggunakan belt conveyor untuk mengangkut material mengurangi risiko cedera pada pekerja, terutama dalam tugas-tugas yang berat dan berbagai seperti pengangkutan batu bara dan material berat lainnya secara manual. Selanjutnya yaitu menghemat waktu dan energi. Belt conveyor dapat bekerja secara terus-menerus dan menghemat waktu dan energi dibandingkan dengan metode transportasi manual atau penggunaan alat berat lainnya. Yang selanjutnya, penerapan yang luas. Belt conveyor dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan lingkungan, termasuk dalam ruangan, luar ruangan, di bawah tanah, di atas tanah, dan ini membuatnya sangat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai industri. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan yang mudah. Meskipun memerlukan pemeliharaan rutin, belt conveyor umumnya lebih mudah dan lebih murah untuk dipelihara daripada alat berat lainnya seperti truk ataupun derek. Tipe-tipe belt conveyor. Belt conveyor pada dasarnya dapat digunakan secara vertikal dengan metode tertentu. Berikut adalah beberapa tipe belt conveyor yang sering digunakan secara vertikal. Yang pertama yaitu conveyor sabuk tegak lurus, atau yang biasa disebut dengan vertical belt conveyor. Conveyor ini dirancang khusus untuk mengangkut barang secara vertikal. Mereka memiliki sabuk yang tegak lurus dan biasanya digunakan untuk mengangkut barang seperti butiran biji-bijian atau produk lain yang memerlukan pemindahan vertikal. Yang kedua yaitu conveyor elevator. Conveyor elevator adalah jenis conveyor vertikal yang umum digunakan untuk mengangkut material secara vertikal dalam jumlah besar. Mereka sering digunakan dalam industri pertanian untuk mengangkut biji-bijian seperti gandum atau jagung dari lantai ke lantai. Ketiga yaitu bucket conveyor. Bucket conveyor menggunakan cangkir atau bucket yang terpasang pada rantai atau sabuk untuk mengangkut barang secara vertikal. Mereka sering digunakan untuk mengangkut bahan bubuk atau butiran seperti pasir, pupuk, atau biji. Dan yang terakhir yaitu spiral conveyor. Spiral conveyor memiliki desain spiral yang memungkinkan mereka mengangkut barang secara vertikal dalam ruang yang terbatas. Mereka sering digunakan dalam industri makanan untuk mengangkut produk dalam proses produksi vertikal. Berikut prinsip kerja dan komponen alat dari belt conveyor. Yang pertama yaitu sabuk conveyor. Sabuk conveyor adalah komponen utama yang digunakan untuk membawa material dari satu titik ke titik lain. Sabuk ini bergerak terus-menerus dan dibuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan dan kausan. Kedua yaitu pulley. Pulley adalah roda berputar yang digunakan untuk menggerakkan sabuk conveyor. Pulley dapat berbentuk drum atau pulley polos. Pulley ini akan menggerakkan sabuk conveyor ke atas atau ke bawah. Yang ketiga yaitu drive mechanism. Mesin penggerak digunakan untuk menggerakkan pulley utama yang akan memutar sabuk conveyor. Mesin penggerak ini bisa berupa motor listrik, mesin diesel, atau sumber daya lainnya. Keempat yaitu rak atau struktur pendukung. Struktur pendukung atau rak digunakan untuk menopang seluruh sistem belt conveyor. Ini harus dirancang untuk mendukung beban material yang akan diangkut dan untuk menjaga stabilitas sistem. Dan yang terakhir adalah sistem pengendalian. Sistem pengendalian digunakan untuk mengontrol kecepatan sabuk conveyor, arah gerakan, dan fitur-fitur lainnya. Ini seringkali mencangkup sensor-sensor untuk mendeteksi keberadaan material dan sistem kendali otomatis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar pemilihan alat belt conveyor. Jadi pemilihan belt conveyor ini untuk pengangkutan material secara vertikal. Contohnya itu pengangkut material dari lantai bawah ke lantai atas. Nah, dasar pemilihan alatnya yaitu yang pertama ada kapasitas dan beban material. Jadi identifikasi dulu kapasitas beban material yang harus ditangani oleh belt conveyor vertikal. Ini mencakup juga jumlah material yang akan diangkut dalam satu waktu berat totalnya. Pastikan juga belt conveyor yang dipilih memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani beban ini. Kemudian yang kedua yaitu ada jarak vertikal. Ukur tinggi vertikal yang harus ditempuh oleh belt conveyor. Ini akan mempengaruhi panjang belt conveyor yang dibutuhkan dan kemungkinan diperlukannya lift atau elevator untuk mencapai ketinggian yang diperlukan. Kemudian yang ketiga yaitu jenis material. Pertimbangkan jenis material yang akan diangkut, karena beberapa material mungkin lebih abrasif atau lebih berat daripada yang lain, dan ini perlu dipertimbangkan saat memilih material belt conveyor dan desain dari belt conveyor-nya. Kemudian yang keempat, yaitu kecepatan conveyor. Kecepatan conveyor ini harus sesuai dengan kebutuhan transportasi material. Kecepatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan material tercecer atau merusak belt, sementara kecepatan yang terlalu lambat dapat mengurangi produktivitas. Kemudian yang kelima, yaitu keamanan. Pastikan conveyor dilengkapi dengan perlengkapan keamanan yang sesuai, seperti pelindung sabuk, pengamanan area kerja, dan penghenti darurat. Ini penting sekali untuk melindungi operator dan mencegah kecelakaan kerja.
Kemudian yang keenam yaitu ada efisiensi energi. Pilih motor dan sistem penggerak yang sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangkan penggunaan variabel kecepatan atau kontrol otomatis untuk mengoptimalkan konsumsi energi. Kemudian yang ketujuh ada biaya dan ROI. Hitung biaya total kepemilikan termasuk biaya pembelian, instalasi, perawatan, dan operasi. Pertimbangkan juga tingkat pengembalian investasi atau ROI untuk memastikan bahwa investasi dalam belt conveyor vertikal akan menguntungkan. Kemudian yang kedelapan yaitu pemeliharaan. Evaluasi tingkat pemeliharaan yang diperlukan untuk conveyor yang berpotensi rumit secara vertikal. Pastikan perawatan rutin dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya yaitu prinsip perancangan alat. Jadi yang pertama itu ada sudut elevasi. Jadi sudut elevasi konveyor vertikal adalah faktor kunci dalam perancangan. Perlu dipastikan bahwa material dapat dipindahkan secara efisien dan aman pada sudut tertentu. Kemudian yang kedua ada kapasitas dari konveyor. Kapasitas konveyor ini adalah jumlah material yang dapat dipindahkan dalam satu waktu. Untuk konveyor vertikal, kapasitas ini sangat penting. Jadi kita dapat menggunakan rumus ini untuk menghitungnya, yaitu Q sama dengan A dikali V dikali Rho dikali G. Q adalah kapasitas konveyor, A adalah area penampangnya, V adalah kecepatan konveyor, Rho adalah kerapatan material, dan G adalah percepatan gravitasi. Kemudian ketiga ada diameter pulley. Diameter pulley pada konveyor vertikal harus dirancang untuk menahan beban material. Diameter pulley yang lebih besar dapat membantu mengurangi tekanan pada belt. Kemudian keempat ada tegangan pada belt. Jadi penting untuk memahami tegangan yang bekerja pada belt conveyor agar belt tidak putus atau merusak material. Rumus yang digunakan yaitu T sama dengan F ditambah M dikali A. Dengan T adalah tegangan, F adalah gaya gesekan, M adalah momen, dan A adalah percepatan. Selanjutnya yaitu cara menentukan kapasitas dari belt conveyor. Jadi untuk menentukan kapasitas belt conveyor, kita menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V dikali Rho dikali N, di mana Q adalah kapasitas dari konveyornya, A adalah lebar efektif dari sabuk konveyor, V adalah kecepatan sabuk konveyor, Rho adalah berat jenis material, dan N adalah faktor efisiensi konveyor. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk menghitung kapasitas dari belt conveyor. Sebuah belt conveyor memiliki lebar efektif sebesar 0,6 meter dan bergerak dengan kecepatan 1,2 meter per detik. Conveyor ini digunakan untuk mengangkut pasir yang memiliki berat jenis sekitar 1.600 kg per meter kubik. Faktor efisiensi konveyornya diperkirakan sekitar 0,9. Hitunglah kapasitas belt conveyor ini dalam ton per jam. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus berikut untuk menghitung kapasitas belt conveyor. Rumusnya yaitu Q sama dengan A dikali V dikali Rho dikali N. Kemudian masukkan nilainya, A yaitu 0,6 meter, V yaitu 1,2 meter per detik, Rho yaitu 1.600 kg per meter kubik, dan N sama dengan 0,9. Kemudian setelah dihitung didapatkan hasilnya yaitu Q sama dengan 0,648 ton per jam. Jadi kapasitas belt conveyor ini adalah sekitar 0,648 ton per jam. Materi selanjutnya yaitu mengenai silo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan silo. Jadi, silo adalah struktur penyimpanan vertikal atau horizontal yang dirancang khusus untuk menyimpan dan berbagai jenis material, termasuk biji-bijian, bahan pakan, bahan kimia, semen, limbah pertanian, dan banyak lagi. Silo dapat dibangun dari berbagai bahan, termasuk beton, baja, kayu, dan plastik. Pilihan bahan tergantung pada jenis material yang akan disimpan, lingkungan, dan persyaratan kekuatan dan ketahanan. Silo terbagi dalam beberapa jenis silo, termasuk silo bunker dan silo menara. Aliran material silo dirancang untuk memfasilitasi pengisian dan pengosongan material yang aman. Mereka biasanya dilengkapi dengan sistem conveyor, tangki tekanan, atau bahkan sistem gravitasi yang mengarah material masuk dan keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi silo. Silo memiliki berbagai aplikasi dalam berbagai industri karena kemampuannya untuk menyimpan material dalam jumlah besar dan melindungi dari elemen lingkungan serta memfasilitasi pengisian dan pengosongan yang efisien. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi umum dari silo. Yang pertama adalah industri pertanian. Silo pertanian digunakan untuk menyimpan hasil panen seperti gandum, jagung, kacang-kacangan, dan jerami. Ini membantu petani mengelola persediaan pangan dan pakan hewan mereka yang melindungi dari hama dan cuaca. Selanjutnya, industri pangan. Dalam industri makanan, silo digunakan untuk menyimpan bahan seperti tepung, gula, biji-bijian, dan bahan kimia makanan. Silo juga digunakan dalam produksi dan penyimpanan pakan ternak. Industri kimia.
Silo digunakan dalam industri kimia untuk menyimpan bahan kimia berbagai dan bahan baku seperti bubuk plastik, serbu logam, dan bahan kimia cair. Selanjutnya, industri manufaktur. Di pabrik-pabrik manufaktur, silo digunakan untuk menyimpan bahan baku, komponen, dan produksi jadi. Contohnya adalah penyimpanan semen dalam silo di pabrik semen. Selanjutnya, industri energi. Dalam pembangkitan energi dan industri energi lainnya, silo digunakan untuk menyimpan batu bara, kayu, atau biomasa yang digunakan sebagai bahan bakar. Industri pertambangan. Silo digunakan untuk menyimpan biji logam, batu bara, dan bahan tambang lainnya seperti yang diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu industri pulp atau kertas. Dalam industri pulp dan kertas, silo digunakan untuk menyimpan kayu, serat, dan bahan baku lainnya yang akan diolah menjadi produk kertas. Selanjutnya dan terakhir adalah industri minyak dan gas. Silo digunakan untuk menyimpan bahan bakar seperti minyak mentah, bensin, dan diesel dalam instalasi minyak dan gas. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan peran dari silo. Silo memiliki peran dan fungsi penting dalam berbagai industri, khususnya dalam penyimpanan material dan bahan. Berikut adalah beberapa fungsi dan peran utama dari silo. Yang pertama ialah penyimpanan material. Fungsi utama dari silo adalah untuk menyimpan material dalam jumlah besar. Ini dapat berupa biji-bijian seperti gandum, jagung, atau beras, bahan pakan ternak, bahan kimia, semen, pasir, atau bahan lainnya yang berbahaya seperti bahan bakar dan limbah industri. Selanjutnya itu adalah pengaturan persediaan. Silo membantu dalam mengatur dan mengelola persediaan material. Ini memungkinkan perusahaan dan petani menjaga ketersediaan bahan yang konsisten selama periode yang diperlukan, terutama dalam industri pertanian dan manufaktur. Selanjutnya yaitu pengendalian kualitas. Silo membantu menjaga kualitas material yang disimpan dengan melindungi dari elemen cuaca seperti kelembapan, panas, dan hujan. Selanjutnya yaitu pengurangan kerugian. Dengan menyimpan material dalam silo yang terlindungi, kerugian akibat pencemaran, curah hujan, atau gangguan hama dapat diminimalkan, sehingga menghemat biaya dan memaksimalkan hasil. Selanjutnya itu adalah pengisian dan pengosongan yang efisien. Silo dilengkapi dengan sistem pengisian dan pengosongan yang efisien, yang dapat mencakup konveyor, tangki tekanan, atau sistem gravitasi. Ini memudahkan pengisian dan pengosongan material dengan cepat dan aman. Selanjutnya itu adalah penghematan ruang. Silo sering dibangun secara vertikal sehingga dapat menghemat ruang daripada metode penyimpanan horizontal. Hal ini sangat penting di daerah dengan lahan terbatas. Selanjutnya adalah kontrol dan kelembapan, kontrol suhu dan kelembapan. Silo dapat dilengkapi dengan sistem pengontrolan suhu dan kelembapan untuk menjaga konsistensi yang optimal dan material yang disimpan. Ini penting dalam penyimpanan biji-bijian dan bahan kimia. Dan yang terakhir adalah penggunaan dalam proses produksi. Di industri, silo digunakan sebagai bahan dari rantai produksi untuk menyimpan bahan baku atau produk jadi. Ini membantu dalam pengolahan pasokan material yang diperlukan selama produksi. Tipe-tipe silo berdasarkan bahan penyimpanan. Yang pertama yaitu silo biji-bijian, digunakan untuk menyimpan biji-bijian seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan lainnya. Kedua yaitu silo tepung, khusus untuk menyimpan tepung terigu atau bahan makanan lainnya. Ketiga yaitu silo semen, digunakan dalam industri konstruksi untuk menyimpan semen. Yang keempat yaitu silo pakan ternak, digunakan dalam peternakan untuk menyimpan pakan ternak seperti jagung, gandum, dan pakan lainnya. Yang kelima yaitu silo kimia untuk menyimpan bahan kimia seperti pupuk, bahan kimia pertanian, atau produk kimia industri. Berdasarkan bentuk dan struktur, silo bawah tanah dibangun di bawah permukaan tanah untuk menyimpan berbagai bahan seperti minyak, air, atau bahan kimia yang perlu dilindungi dari elemen lingkungan. Kedua yaitu silo menara berbentuk tinggi seperti menara dan sering digunakan dalam industri konstruksi atau sebagai bagian dari stasiun penyimpanan. Ketiga yaitu silo horizontal, mirip dengan tangki horizontal dan digunakan untuk menyimpan cairan atau material dengan aliran terbatas. Dan yang terakhir adalah silo prisma. Silo dengan bentuk prismatik atau kotak sering digunakan dalam industri pertanian atau pakan. Prinsip kerja silo. Yang pertama, penyimpanan material. Material dimasukkan ke dalam silo melalui saluran pengisian yang sesuai. Kedua, penyimpanan statis. Material disimpan secara statis di dalam silo, berat material di atas akan memberikan tekanan pada material di bawahnya. Ketiga, pengekstrakan material. Ketika material dibutuhkan, mekanisme pengekstrakan seperti conveyor, screw conveyor, atau auger digunakan untuk mengambil material dari bagian bawah silo. Dan yang keempat adalah kontrol aliran material. Aliran material dari silo dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan. Ini dapat mencakup peraturan katup atau pintu untuk mengatur laju aliran. Berikut komponen alat silo. Yang pertama yaitu tangki silo.
Ini adalah bagian utama dari alat silo yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan. Tangki silo biasanya terbuat dari baja atau beton bertulang dan memiliki berbagai ukuran dan kapasitas. Kedua yaitu pintu pengisian. Ini adalah tempat di mana bahan dimasukkan ke dalam silo. Pintu pengisian ini dapat berupa pipa atau saluran terhubung dengan sistem pengisian. Ketiga yaitu pintu pengosongan. Pintu pengosongan berfungsi untuk mengeluarkan bahan dari silo ketika diperlukan. Ada berbagai jenis pintu pengosongan, termasuk pintu geser, pintu putar, dan sebagainya. Yang keempat yaitu konveyor atau elevator untuk mengangkut bahan dari silo. Alat seperti konveyor atau elevator sering digunakan. Ini memudahkan proses pemindahan bahan. Kelima yaitu sistem ventilasi. Silo perlu memiliki sistem ventilasi yang baik untuk mengatur suhu dan kelembaban di dalamnya, agar bahan penyimpanan tetap kualitasnya. Yang keenam, sensor dan pengukur. Untuk mengontrol dan memantau suhu, level bahan, dan kondisi di dalam silo seringkali dipasang sensor dan pengukur otomatis. Dan yang terakhir yaitu struktur pendukung. Alat silo harus didukung oleh struktur pendukung yang kuat untuk menjaga kestabilan dan keamanannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar pemilihan alat silo. Jadi yang pertama itu ada jenis material yang disimpan. Jadi jenis material ini merupakan faktor utama dalam pemilihan. Karakteristik material seperti berat jenis, ukuran partikel, dan sifat aliran perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua ada kapasitas dan volume. Jadi kapasitas dari silo ini harus sesuai dengan jumlah material yang akan disimpan. Perhitungan kapasitasnya harus mencakup kebutuhan penyimpanan jangka panjang dan lonjakan produksi jika ada. Kemudian yang ketiga ada kelembaban dan kondisi lingkungan. Jadi material yang rentan terhadap kelembaban memerlukan silo yang kedap air. Jika lingkungan ekstrim seperti lingkungan maritim perlu dipertimbangkan juga. Kemudian yang keempat ada temperatur. Beberapa material mungkin memerlukan suhu yang terkendali, misalnya itu bahan makanan yang memerlukan penyimpanan suhu terkendali atau material yang mudah terbakar. Kemudian yang kelima, ada ketersediaan ruang. Jadi ukuran dan bentuk lokasi tempat silo akan ditempatkan perlu dipertimbangkan. Ini mencakup ketinggian, luas, dan aksesibilitas dari area tersebut. Kemudian yang keenam, ada metode pengisian dan pengosongan. Jadi metode pengisian dan pengosongan silo akan mempengaruhi desain dan konfigurasi dari silonya. Ini mencakup penggunaan conveyor, hoppers, dan sistem pengangkut material lainnya. Selanjutnya yaitu adalah prinsip rancangan alat. Jadi yang pertama itu menentukan kapasitas dari silo. Jadi kapasitas dari silo ini harus mencukupi untuk menyimpan material dalam jangka waktu tertentu. Ini juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus kapasitas. Kemudian yang kedua adalah konstruksi dan material bangunan. Jadi konstruksi silo ini harus tahan terhadap beban material yang disimpan dan kondisi lingkungan yang mungkin mempengaruhi keamanan dan kualitas penyimpanan. Pilih material konstruksi yang sesuai seperti beton, baja, atau material yang lain yang tahan dan kuat. Kemudian yang ketiga ada jenis silo. Pilih jenis silo yang sesuai dengan jenis material yang akan disimpan. Beberapa jenis silo umumnya itu meliputi silo datar, silo vertikal, silo teleskopik, dan lainnya. Jenis silo ini yang dipilih akan mempengaruhi cara material diisi dan dikosongkan. Kemudian yang keempat yaitu sistem kendali. Pertimbangkan juga penggunaan sistem kendali otomatis untuk mengawasi kondisi silo seperti suhu, level material, dan kecepatan pengisian. Hal ini juga membantu dalam mengelola penyimpanan material dengan lebih tepat. Selanjutnya yaitu adalah cara menentukan kapasitas dari silo. Jadi rumus untuk menentukan kapasitas silo ini dapat berbeda tergantung pada bentuk silo dan jenis material yang akan disimpan. Namun secara umum dapat menggunakan rumus dasar berikut untuk menghitung kapasitas silo dalam liter atau kubik meter. Jadi untuk menghitung rumus kapasitas silo yaitu L sama dengan 4Pi dikali D kuadrat dikali H, di mana kapasitas silo atau L adalah kapasitas dalam liter. Kemudian Pi adalah konstanta yaitu 3,14. D adalah diameter dalam satuan meter, dan H adalah tinggi atau ketinggian silo dalam satuan meter. Berikut ini merupakan contoh soalnya, yaitu sebuah silo berbentuk silinder dengan diameter sebesar 5 meter dan tinggi sebesar 8 meter. Hitunglah kapasitas silo ini di dalam liter. Jadi penyelesaiannya itu kita gunakan rumus tadi, yaitu L sama dengan Pi dikali D kuadrat dikali H dibagi 4. Nah, ganti nilai-nilainya, Pi-nya yaitu 3,14, kemudian D-nya itu adalah 5, kemudian dikuadratkan, dan dikali H-nya yaitu 8. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 157,07 liter. Jadi kapasitas silonya adalah 157,07 liter. Kemudian ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat tugas ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.